Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Lestari, NIM 190 210 30 10 42. Saya dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Jember. Tujuan saya yaitu ingin menjelaskan tentang perusahaan di pasar kompetitif. Yang pertama itu kita harus mengetahui makna dari pasar kompetitif. Pengertian dari pasar kompetitif yaitu pasar dengan banyak pembeli dan penjual memperdagangkan produk yang sama, sehingga setiap pembeli dan penjual adalah penerima harga. Kemudian, pasar kompetitif terkadang disebut dengan pasar kompetitif sempurna, yang memiliki 3 syarat sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada banyak pembeli dan penjual di pasar tersebut. Yang kedua, barang yang ditawarkan oleh penjual sama besarnya. Dan yang terakhir, perusahaan dapat bebas masuk atau keluar pasar. Selanjutnya yaitu pendapatan perusahaan kompetitif. Sebuah perusahaan di pasar kompetitif memiliki kesamaan dengan perusahaan pada umumnya, yaitu memaksimalkan pendapatan. Kemudian pada tabel berikut dijelaskan bahwa perusahaan Smith Farm menghasilkan sejumlah susu, kemudian menjualnya setiap unit pada harga pasar. Pendapatan marginal merupakan perubahan pendapatan total dari penjualan setiap unit produk tambahan. Pada tabel 1, pendapatan marginalnya yaitu $6, harga 1 galon susu. Hasil ini menunjukkan pengetahuan yang berlaku hanya untuk pasar kompetitif. Pendapatan total atau P dikali Q dan P bernilai tetap untuk pasar kompetitif. Oleh karena itu, saat Q bertambah 1 unit, pendapatan total naik sejumlah P dolar. Untuk perusahaan kompetitif, pendapatan marginal sama dengan harga barang. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang maksimalisasi keuntungan dan kurva penawaran perusahaan kompetitif. Pada kolom pertama terdapat jumlah galon susu yang dihasilkan oleh Smith Family Dairy Farm. Pada kolom kedua menunjukkan pendapatan total perusahaan. Pada kolom ketiga menunjukkan biaya total perusahaan. Biaya total termasuk biaya tetap, sejumlah $3 pada contoh tabel ini, dan biaya variabel yang bergantung pada jumlah yang dihasilkan. Selanjutnya yaitu pada kolom keempat menunjukkan keuntungan perusahaan yang dihitung dari pendapatan total dikurangi biaya total. Kemudian jika tidak menghasilkan produk, peternakan kehilangan $3. Jika menghasilkan 1 galon, peternakan memperoleh keuntungan sebesar $1. Jika menghasilkan 2 galon, peternakan memperoleh penghasilan sebesar $4, dan seterusnya. Untuk menghasilkan keuntungan, Smith Farm memilih jumlah yang menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang kurva biaya marginal dan keputusan penawaran perusahaan. Pada kurva tersebut, kenaikan harga dari P1 menjadi P2 mengarah pada kenaikan jumlah yang memaksimalkan keuntungan dari Q1 menjadi Q2. Karena biaya kurva marginal menunjukkan jumlah yang disuplai oleh perusahaan pada harga yang telah ditentukan. Kurva ini merupakan kurva penawaran perusahaan. Kemudian selanjutnya yaitu keputusan jangka pendek perusahaan untuk ditutup. Pada kurva tersebut, dalam jangka pendek, kurva penawaran perusahaan kompetitif adalah kurva yang marginalnya berada di atas biaya variabel. Jika harga berada di bawah biaya variabel rata-rata, sebaiknya perusahaan berhenti atau ditutup. Kemudian selanjutnya akan membahas tentang biaya tanaman lainnya. Para ekonom mengatakan bahwa sebuah biaya merupakan biaya tertanam atau sunk cost saat biaya tersebut telah dikomitmenkan atau terlanjur dibayarkan dan tidak dapat dikembalikan. Dalam arti lain, biaya tertanam adalah kebaikan dari biaya kesempatan atau opportunity cost. Biaya kesempatan adalah apa yang harus Anda berikan jika Anda memilih untuk melakukan sesuatu daripada hal lain. Sedangkan biaya tertanam tidak dapat dihindari tanpa melihat pilihan yang Anda buat. Karena tidak hal yang dilakukan terhadap biaya tertanam. Anda dapat
mengabaikannya pada saat keputusan tentang berbagai aspek kehidupan, termasuk strategis bisnis. Kemudian yaitu kurva penawaran di pasar kompetitif. Ada jangka pendek, jangka panjang. Yang jangka pendek yaitu penawaran pasar dengan jumlah perusahaan yang tetap. Saat jumlah perusahaan di pasar tetap menunjukkan oleh panel B, merefleksikan kurva biaya marginal masing-masing perusahaan yang ditunjuk oleh panel A. Di sini sebuah pasar dengan 1000 perusahaan, jumlah penawaran produk di pasar adalah 1000 dikali jumlah penawaran oleh masing-masing perusahaan. Kemudian yang jangka panjang yaitu penawaran pasar dengan adanya perusahaan yang masuk dan keluar. Keputusan untuk masuk dan keluar pasar jenis ini bergantung pada insentif yang dihadapi oleh pemilik perusahaan yang ada di dalam pasar dan pengusaha yang dapat memulai perusahaan baru. Jika perusahaan-perusahaan yang ada di pasar menguntungkan, maka perusahaan baru akan mempunyai insentif untuk memasuki pasar. Masuknya perusahaan-perusahaan baru ini akan menambah jumlah perusahaan, meningkatkan jumlah penawaran barang, dan menurunkan harga serta keuntungan. Sebaliknya, jika perusahaan yang ada di pasar mengalami kerugian, maka beberapa perusahaan yang ada akan memilih untuk keluar dari pasar. Keluarnya perusahaan-perusahaan tersebut akan mengurangi jumlah perusahaan, menurunkan jumlah penawaran barang, dan menaikkan harga serta keuntungan. Pada proses akhir masuk dan keluar ini, perusahaan-perusahaan yang tetap berada di pasar pastilah tidak menerima keuntungan ekonomi senilai nol atau zero economic profit. Kemudian pada slide terakhir, yaitu mengapa perusahaan kompetitif tetap berbisnis padahal mereka tidak memperoleh keuntungan. Jika masuknya perusahaan ke pasar pada akhirnya akan mengalami keuntungan nol, mungkin ada sedikit alasan untuk tetap berbisnis. Untuk memahami kondisi untung nihil lebih jelasnya lagi, ingatlah bahwa keuntungan sama dengan pendapatan total dikurangi biaya total, dan biaya total tersebut termasuk semua biaya kesempatan perusahaan. Dalam situasi tertentu, biaya total termasuk biaya kesempatan waktu dan uang yang dicurahkan oleh pemilik untuk tetap berbisnis. Dalam equilibrium untung nihil, pendapatan perusahaan harus mengompensasi waktu dan uang pemilik yang telah dihabiskan untuk mempertahankan bisnisnya tersebut. Sekian presentasi dari saya, Dwi Lestari. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.